Halo Sobat Mochi, jumpa lagi bersama kami Story Mochi. Karena sebuah cerita akan semakin menarik jika disajikan dalam bentuk movie maupun sinema. Biar Story Mochi makin halus, empuk, dan kenyal, alangkah baiknya klik like and subscribe dan lonceng yang ada di bawah. Karena sesungguhnya subscribe itu adalah gratis. Jangan lupa juga cek kuota sedia bantal, cemilan, dan terakhir temen nonton. Kembali Marvel Studio merilis sebuah film yang diadaptasi dari Marvel Comics tentunya, yang berjudul Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, yang dirilis di pertengahan tahun 2021. Film ke-28 dari Marvel Cinematic Universe ini tergolong sangat menarik, karena Shang-Chi merupakan superhero pertama yang membawakan identitas diri sebagai orang Asia, yang ikut melakukan berbagai tindakan heroik dan menyelamatkan dunia. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan legenda 10 cincin sejak ribuan tahun silam. Konon katanya pemilik 10 cincin itu akan memiliki kekuatan yang luar biasa serta dijanjikan keabadian. Seorang pria bernama Su Wenwu adalah lelaki beruntung yang berhasil mengumpulkan ke-10 cincin tersebut selama ribuan tahun dan membentuk sebuah organisasi bernama Ten Rings yang berisi para prajurit dari berbagai belahan dunia untuk melakukan pemberontakan dan memperoleh kekayaan. Sampai akhirnya di tahun 1996, Wenwu merasa tertarik dengan sebuah desa bernama Desa Talo, di mana Desa Talo diketahui menyimpan berbagai makhluk mitos dan juga sihir kuno. Tanpa membuang waktu, Wenwu dan anak buahnya pun langsung pergi menyelidiki desa tersebut. Talo adalah sebuah desa tersembunyi. Hal itu dapat dilihat dari kondisi hutan di sekitar desa yang berbentuk seperti labirin pohon bambu yang bahkan bisa mengimbit siapapun yang mencoba menerobosnya. Alhasil mobil yang ditumpangi Wenwu pun kecelakaan dan terjatuh dari atas tebing. Wenwu yang berhasil selamat masih tidak menyerah. Ia memutuskan untuk menelusuri hutan itu sendirian. Setelah berjalan beberapa saat, ia pun bertemu dengan penjaga desa Talo yang bernama Yingli. Dengan 10 cincin yang dimilikinya, Wenwu yakin bahwa ia bisa mengalahkan Yingli dengan mudah. Namun nyatanya Yingli yang ditugaskan sebagai penjaga desa bukanlah tanpa alasan. Ia merupakan seorang prajurit yang sangat tangguh, sehingga untuk pertama kalinya Wenwu berhasil dikalahkan. Hal itu membuat Wenwu terpikat akan kecantikan dan kekuatan Yingli. Namun cinta mereka ternyata tak mendapatkan restu dari ketua desa Talo. Yingli pun terpaksa harus meninggalkan tanah kelahirannya dan hidup normal bersama Wenwu. Tak hanya itu, Wenwu juga rela melepaskan ke-10 cincinnya dan juga organisasinya agar ia dan Yingli bisa hidup dengan damai. Dari pernikahan itu, mereka pun dikaruniai 2 orang anak, yaitu Su Shang-Chi dan Su Shaoling. Pada suatu hari, Yingli menceritakan kepada Shang-Chi tentang naga dari desa Talo yang sudah memberikannya kekuatan. Setelah itu, ia pun memberikan sebuah kalung untuk Shang-Chi dan Shaoling sebagai hadiah. Ia pun berpesan, kapanpun Shang-Chi merasa tersesat, maka kalung itu akan menuntun jalan untuknya. Keluarga kecil itu hidup bahagia dan damai. Sampai suatu ketika, sebuah kelompok bernama Iron Gang, musuh bebuyutan Ten Rings, dahulu datang ke rumah mereka saat Wenwu sedang keluar. Shang-Chi yang masih kecil tak bisa berbuat apapun ketika Iron Gang datang dan membunuh ibunya. Semenjak kematian Yingli, Wenwu pun kembali menggunakan cincin-cincinnya dan menghidupkan organisasi Ten Rings. Ia bertekad untuk membantai semua anggota Iron Gang yang telah membunuh istrinya.
Sejak saat itu, Shang-Chi dilatih untuk menjadi seorang petarung yang handal. Sampai saat ia beranjak remaja, ayahnya memberikan misi untuk membunuh ketua Iron Gang. Setelah menyelesaikan misi itu, Shang-Chi pun memutuskan untuk meninggalkan dunia yang kelam itu dan kabur ke San Francisco dan merubah namanya menjadi Shaun. Bertahun-tahun berlalu, semenjak kejadian itu Shang-Chi hidup sederhana sebagai karyawan hotel bersama dengan sahabatnya yang bernama Katie. Pada suatu hari ketika ia dan Katie sedang dalam perjalanan pulang menggunakan kereta, Shang-Chi tiba-tiba didatangi oleh seorang pria yang menginginkan kalungnya. Karena Shang-Chi menolak, pria itu pun memanggil kawannya untuk menyerang Shang-Chi. Dengan bakat ilmu bela diri yang ia miliki, Shang-Chi pun mampu melawan segerombolan pria tersebut. Aksi pertarungan yang mendebarkan itu pun direkam langsung oleh seseorang yang juga berada di dalam kereta. Setelah berhasil mengalahkan beberapa orang, seorang pria misterius yang duduk di kursi belakang tiba-tiba bangun dan langsung mengeluarkan senjata. Senjata dari tangannya. Dari penampilan pria itu, Shang-Chi tahu betul bahwa mereka adalah bagian dari Ten Rings yang diutus oleh ayahnya. Oleh karena itu, Shang-Chi pun berusaha untuk mengalahkan mereka semua dengan bantuan Katie. Berkat kerjasama mereka, Shang-Chi dan Katie pun berhasil mengalahkan para anggota Ten Rings. Namun sayangnya, tanpa disadari, anggota Ten Rings berhasil merebut kalung dari Shang-Chi. Setelah kejadian itu, Shang-Chi dan Katie pun langsung bergegas pergi ke Macau untuk mencari Shaolin, adik perempuan Shang-Chi di Macau. Sesampai di sana, mereka pun langsung bergegas ke tempat Shaolin. Ternyata Shaolin mendirikan sebuah arena tanding ilegal yang cukup besar. Di sana, Shang-Chi pun dipaksa untuk bertanding melawan Shaolin. Shaolin merasa marah terhadap Shang-Chi karena dahulu saat Shang-Chi meninggalkan rumah, ia sempat berjanji akan kembali dalam 3 hari. Namun kenyataannya ia malah kabur dan meninggalkan Shaolin bersama ayah mereka. Hal itu pun membuat Shaolin marah pada kakaknya karena telah meninggalkannya. Setelah pertarungan itu, Shang-Chi pun menceritakan kejadian yang sudah menimpanya. Namun Shaolin memintanya untuk tidak perlu khawatir karena ia bisa menjaga dirinya. Dan benar saja, saat itu juga rombongan Ten Rings pun datang menyerang tempat tersebut. Shaolin dan anak buahnya langsung bergegas kabur melalui pintu darurat. Sementara Shang-Chi dan Katie terpaksa harus melewati bangunan di luar gedung. Saat Shang-Chi melawan anggota Ten Rings, Katie yang tidak bisa bela diri pun hanya bisa pasrah saat tubuhnya hampir jatuh dari ketinggian. Namun beruntungnya Shaolin dengan sigap langsung menangkap tubuh Katie. Meskipun awalnya pertarungan kedua kubu itu cukup imbang, namun pada akhirnya Wenwu pun datang ke tempat itu dan langsung menghentikan pertarungan. Setelah itu, Shang-Chi, Shaolin, dan Katie pun langsung dibawa ke markas Ten Rings. Shang-Chi dan yang lainnya pun dijamu dengan makan malam bersama Wenwu. Semenjak kematian istrinya, Wenwu diketahui kembali menggali kisah tentang desa Talo. Dari penelitiannya, ia menemukan bahwa di desa Talo terdapat sebuah gerbang misterius. Wenwu bercerita bahwa akhir-akhir ini ia terus mendengar suara Yingli yang meminta Wenwu untuk membebaskan dari gerbang tersebut. Nah, karena Shang-Chi dan Shaolin tidak percaya pada perkataan ayahnya, maka Wenwu pun menunjukkan bukti dengan menggunakan kedua kalung dan patung naga di sebuah ruangan.
Setelah memasang kedua kalung itu di mata sang naga, kemudian semburan air pun tiba-tiba muncul dan membentuk sebuah peta dan menunjuk jalur letak gerbang misterius menuju desa Talo. Jadi inilah alasan mengapa Wenwu kembali mengumpulkan anak-anaknya agar mereka bisa membantunya. Namun tetap saja Shang-Chi dan Xiaolin tetap tidak setuju dengan rencana ayahnya, karena bagaimanapun juga mereka tak ingin bertarung melawan desa Talo, desa kelahiran ibunya. Mereka keras kepala, mereka semua pun akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara, mereka pun mulai merencanakan sesuatu agar mereka bisa sampai di desa Talo lebih dahulu dari ayahnya. Beruntungnya di dalam penjara itu mereka bisa bertemu dengan seorang lelaki bernama Trevor yang mengaku bisa berkomunikasi dengan seekor hewan mistis tanpa kepala dari desa Talo. Setelah sepakat, mereka berempat akhirnya mencoba untuk melarikan diri dari penjara dan berhasil keluar. Nah, dengan arahan dari hewan itulah mereka pun akhirnya langsung berangkat menuju desa Talo. Happens if we don't stay in the pocket. The forest eats us. Katie, go, go, go! We're not gonna make it. Bloody hell. Mereka akhirnya berhasil sampai di desa Talo. Di sana Shang-Chi dan yang lainnya pun disambut oleh para penduduk desa, terutama kakak perempuan dari ibu mereka yang bernama Yingnan. Setelah itu Shang-Chi pun menceritakan semua kejadian yang baru saja terjadi, termasuk rencana ayahnya dan bisikan dari ibunya Yingli. Bibinan pun menceritakan tentang gerbang kejahatan yang sebelumnya dibicarakan oleh ayah Shang-Chi. Gerbang itu sebenarnya adalah penjara untuk makhluk mitologi kuno yang sangat kejam dan berniat menghancurkan semesta. Nah, para penduduk Talo adalah orang-orang terpilih yang dipercaya untuk menjaga gerbang tersebut. Namun kini ayah Shang-Chi telah terpengaruhi oleh makhluk di sana dengan berpura-pura sebagai Yingli. Karena makhluk itu tahu bahwa dengan kekuatan 10 cincin ayah Shang-Chi pasti bisa membebaskannya. Untuk itu pimpinan meminta mereka semua untuk bersiaga dan menghentikan ayah Shang-Chi. Yingli tahu bahwa anak-anaknya pasti akan datang ke desa Talo. Jadi sebelum meninggalkan desa, Yingli sempat menitipkan sesuatu untuk mereka. Hadiah dari Yingli untuk anak-anaknya ternyata adalah sepasang baju khas desa Talo. Sebelum berperang dimulai, Shang-Chi, Xiaolin, dan Katie pun berlatih bela diri ala desa Talo. Keesokan harinya, rombongan Ten Rings dan Wenwu pun tiba di desa Talo. Tak ingin membuang waktu, Wenwu pun memerintahkan anak buahnya untuk berperang. Dalam peperangan itu, Shang-Chi harus berhadapan langsung dengan ayahnya. Wenwu merasa kecewa karena putranya yang ia latih kini malah menggunakan kekuatannya untuk membunuhnya. Hal itu pun membuat Wenwu sangat marah dan langsung menyerang Shang-Chi dengan ke-10 cincinnya. Hingga akhirnya Shang-Chi pun terlempar ke dalam danau dan tenggelam. Setelah mengalahkan putranya, Wenwu pun berjalan mendekati gerbang kegelapan dan langsung menghancurkan gerbang tersebut. Setelah beberapa pukulan, satu persatu makhluk penghisap jiwa yang seperti burung pun mulai terbebas melalui celah yang dibuat Wenwu.
Sebelum makhluk mengerikan lainnya keluar, semakin banyak pimpinan pun menginstruksikan kepada para anggota Ten Rings untuk bersatu dengan mereka. Setelah melihat keganasan makhluk itu, para anggota Ten Rings pun akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan pasukan desa Talo. Namun pasukan Ten Rings tak mampu melawan makhluk pengisap jiwa, karena untuk mengalahkannya membutuhkan senjata khusus dari desa Talo yang sudah ditempa dari sisik naga. Dengan sigap mereka pun mengganti senjata untuk bisa membunuh makhluk pengisap jiwa. Makhluk pengisap jiwa pun mulai semakin banyak. Mereka memburu jiwa-jiwa manusia untuk diberikan pada makhluk di dalam gerbang, dimana jika makhluk itu mendapatkan jiwa yang lebih banyak, maka makhluk itu akan semakin kuat. Sementara itu, Shang-Chi yang tenggelam di dalam danau tiba-tiba teringat pada cerita-cerita ibunya semasa ia kecil dahulu. Ibunya sering bercerita tentang naga desa Talo yang merupakan bagian dari Shang-Chi. Hal itu pun berhasil membuat Shang-Chi sadar dan dihampiri oleh naga desa Talo yang bersemayam di dasar danau. Melihat ayahnya sedang menghancurkan gerbang, Shang-Chi pun pergi menyadarkan sang ayah bahwa ibunya telah meninggal dan tak akan ada di balik gerbang itu. Namun Wenwu tak mau mendengarkan dan terus menghancurkan gerbang. Terpaksa Shang-Chi pun menyerang untuk menghentikan ayahnya. Pertarungan di antara ayah dan anak pun tak bisa terhindarkan. Untuk melawan sang ayah, Shang-Chi menggunakan teknik bela diri kuno desa Talo seperti ibunya dulu saat melawan Wenwu. Dengan teknik itu, kali ini Shang-Chi mulai menyadari bahwa dirinya ternyata juga bisa mengendalikan 10 cincin yang dimiliki ayahnya. Meskipun Shang-Chi punya kesempatan untuk membunuh ayahnya, namun ia tetap tidak tega melakukan hal itu. Shang-Chi malah mengembalikan ke-10 cincin itu kepada ayahnya. Tiba-tiba dari dalam gerbang keluar makhluk kegelapan yang besar. Karena Wenwu dan Shang-Chi yang ada di sekitarnya, maka makhluk itu mengincar mereka. Namun Wenwu menggunakan cincinnya untuk menyelamatkan Shang-Chi. Makhluk itu mulai menyedot jiwa Wenwu. Sebelum kematiannya, dia pun memberikan ke-10 cincinnya untuk Shang-Chi. Kemudian Shaolin dan naga pelindung Talo lalu datang menolong Shang-Chi, dan makhluk kegelapan kemudian kabur menuju desa. Dengan menaiki naga, Shang-Chi bersama Shaolin mengejarnya. Pertempuran semakin memanas. Naga pelindung membentuk gelombang air untuk menghalangi makhluk kegelapan. Namun makhluk itu menjadi semakin kuat karena telah mendapatkan tambahan jiwa manusia. Makhluk kegelapan kemudian mencengkram leher naga. Ia pun berniat menghisap jiwa naga Talo. Jika makhluk kegelapan itu berhasil mengambil jubah naga, maka makhluk itu akan menjadi tak terkalahkan. Sementara itu, Shang-Chi tidak bisa menolong naga karena dia sendiri menahan Shaolin yang kakinya ditarik oleh makhluk kegelapan. Beruntung sebuah panah tiba-tiba datang dan menembus leher makhluk tersebut. Rupanya panah itu berasal dari Katy. Nah, kesempatan itu pun langsung dimanfaatkan oleh Shang-Chi dan Shaolin untuk melancarkan segala serangan. Dengan bantuan Shaolin dan naga Talo, Shang-Chi pun menambahkan ke-10 cincinnya dan meledakkan tubuh makhluk itu hingga hancur berkeping-keping. Setelah peperangan itu, Shang-Chi dan yang lainnya pun melakukan prosesi penghormatan untuk orang-orang yang gugur pada peperangan dengan melepaskan lampion di atas danau. Pada kredit scene-nya kita diperlihatkan pada Shang-Chi dan Katy yang dihampiri oleh Wong dengan menggunakan cincin portalnya. Setelah ia tahu bahwa Shang-Chi sekarang adalah pemegang 10 cincin, ia pun langsung mengajak Shang-Chi dan Katy untuk pergi ke suatu tempat. Setelah itu Shang-Chi pun diperkenalkan pada Bruce Banner dan Kapten Marvel Carol Danvers.
Kemudian Wong meneliti cincin dengan kekuatan sihir dan mendapatkan informasi bahwa cincin itu memancing gelombang misterius seakan memanggil sesuatu. Cincin itu bahkan sudah ada sejak ribuan tahun silam, tanpa ada yang tahu secara pasti asal-muasal cincin tersebut. Dan pertemuan itu dianggap sebagai salam penyambutan untuk Shang-Chi yang kini telah bergabung dengan MCU. Welcome to the circus. Di akhir film, kita juga diperlihatkan pada Shaolin yang kini telah menduduki tahta ayahnya sebagai pemimpin dari organisasi Ten Rings. Itulah alur cerita movie dan sinema Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings kali ini. Semoga Sobat Mochi terhibur. Jangan lupa untuk tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar, biar Mr. Mochi menjadi lebih baik. Sampai jumpa di story movie dan sinema berikutnya.